Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Ya, akhirnya ini saya bisa bikin video lagi setelah sekian lama. Karena kemarin itu sahabat, alhamdulillah buka cabang lagi saya. Jadi lumayan sedikit riweh dan memang saya terfokus ke situ gitu sahabat. Jadi saya udah nggak ngikutin dulu gitu terkait kasus Subang ini gitu sahabat. Nah, sekarang saya mencoba untuk bahas lagi nih sahabat. Kali ini saya sendiri sahabat ya, tidak ditemani Pak Wawan lagi. Jadi kemarin itu kan ini sesuai requestan dari sahabat Misteri Mbak Suci. Jadi saya sempat bikin video yang membahas terkait Pak Yosep dan Danu. Ya, di situ saya sampaikan, oke, nanti kalau misalkan pada suka gitu kan yang setuju, selanjutnya saya akan bahas Pak Yosep dan Pak Ujang. Nih, ternyata banyak yang setuju nih sahabat. Akhirnya saya bahas nih sekarang. Oke sahabat, sebelum kita bahas, nah di sini saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi nih, besok kita udah mulai puasa ya. Mudah-mudahan puasanya lancar ya sahabat Misteri Mbak Suci dan diberikan apa ya? Pokoknya mudah-mudahan diberikan keberkahan lah di puasa Ramadan kali ini ya. Oke sahabat, kita gimana langsung mulai aja? Mulai aja ya sahabat. Oke. Di sini itu ada dua keterangan ya. Jadi ada dua versi nih sahabat. Versinya Pak Yosep dan versinya Pak Ujang. Ini sempat rame nih sahabat ya. Jadi sempat ada silih apa ya, adu argumen lah. Jadi menurut Pak Yosep seperti ini, ternyata kata Pak Ujang seperti ini. Jadi berbeda pendapat gitu sahabat ya. Oke sahabat, kita masuk di tanggal 18 Agustus 2021 ya. Jadi di mana tanggal itu ya di pagi itu ada tragedi Rajapati di Jalan Cagak Subang sahabat yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia ya, dan sampai sekarang juga kasusnya masih berlanjut nih sahabat. Nah, jadi ini saya bahas versinya Pak Yosep dulu ya. Nah, ini sesuai keterangan Pak Yosep itu sampai di TKP sekitar jam 7.15 ya. Lalu Pak Yosep memarkirkan motor di samping mobil Alphard. Setelah memarkirkan motor di samping mobil Alphard, Pak Yosep mencoba untuk telepon Amel ya. Ternyata nggak aktif sahabat. Nah, terus Pak Yosep coba telepon ke Yoris, ternyata yang angkatnya Teh Yanti gitu sahabat. Lalu jam kurang lebih jam 7.25 ya, katanya Pak Yosep itu menepuk bahunya Pak Ujang dan minta Pak Ujang lihat rumah ya, jangan melihat kondisi rumah yang berantakan. Namun Pak Ujang tidak ikut masuk rumah, cuman Pak Ujang yang lewat garasi gitu ya. Nah gitu sahabat, jadi cuman lihat aja gitu, nggak berani masuk ke dalam rumah karena melihat kondisi rumahnya berantakan gitu ya, rumahnya Pak Yosep ini sahabat. Lalu yang ketiga, Pak Yosep bilang ke Pak Ujang, bagi-bagi tugas katanya gitu ya, ke Pak Ujang. Nah, jadi Pak Ujang lapor ke Pak RT, Pak Yosep mau ke Polsek, gitu sahabat. Nah ini versinya Pak Yosep, tapi berbalik nih sahabat dengan keterangannya Pak Ujang ya. Jadi ada beberapa keterangan yang nggak sinkron, itu nggak sama dengan versinya Pak Yosep nih. Nah kalau versinya Pak Ujang, jadi Pak Ujang itu tidak ditepuk pundaknya, tapi kan kalau versinya Pak Yosep tuh menepuk pundaknya Pak Yosep, ya kan? Nah, kalau Pak Ujang tuh bilangnya enggak ditepuk, tidak merasa ditepuk pundaknya sama Pak Yosep, tapi dipanggil sama Pak Yosep saat Pak Yosep berada di ujung jalan masuk rumahnya. Jadi yang pas ada yang gorong-gorong itu sahabat, yang pas mau masuk nanjak ke rumahnya Pak Yosep, pas di ujungnya kan ada ini ya, kayak selokan lah itu. Nah itu Pak Yosep tuh berdiri di situ teriak,
Pak Ujang, Pak Ujang gitu. Nah, lalu tadi disampaikan oleh Pak Yosep itu parkir motor di samping mobil Alphard. Sedangkan Pak Ujang ini tidak melihat motor, sahabat. Itu ada beberapa kali kami konfirmasi. Jadi pada saat itu kan saya sempat ada wawancara dengan Pak Ujang tuh. Saya sempat konfirmasi ke Pak Ujang. Pak Ujang yakin Pak Ujang nggak ngelihat motor di samping mobil Alphard. Pak Ujang tuh bilang iya, yakin nggak lihat, karena kan kalau motor itu besar katanya gitu kan, pasti kan kelihatan kalau misalkan memang ada gitu. Tapi ini nggak kelihatan, nggak ada gitu. Pak Unyang tuh bilangnya kayak gitu, sahabat. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Ya kita tahu lah ya, sahabat, Pak Ujang maupun Pak Yosep ini kan sudah sepuh. Apa mungkin mereka tuh sama-sama lupa? Apa mungkin Pak Ujang pada saat itu mungkin emang nggak ngelihat gitu ya, atau misalkan motornya itu Pak Yosep lupa saking buru-burunya mungkin naruh di mana gitu kan. Nah, itu ada beberapa kemungkinan nanti pada saat persidangan ya dibuktikannya nanti itu, sahabat. Lalu yang ketiga nih, sahabat, jadi Pak Ujang ini hanya mendengar Pak Yosep tuh bilang siap. Jadi Pak Ujang itu teriak, Pak, saya mau lapor ke Pak RT. Dan jadi Pak Yosep tuh jawab siap gitu. Gitu, sahabat ya. Jadi tidak ada bahasa tadi itu ya, bagi-bagi tugas itu. Jadi tidak ada kalimat bagi tugas itu, sahabat. Nah, ini juga nanti akan dibuktikannya pada saat persidangan gitu, sahabat ya. Jadi mana yang benar nih antara Pak Yosep atau Pak Ujang gitu ya. Kalaupun ya, kalau menurut saya ya, yang saya waktu itu pernah wawancara Pak Ujang, kalaupun Pak Ujang berbohong pun juga buat apa gitu kan ya. Maksudnya kayak untungnya buat Pak Ujang tuh apa gitu, sahabat. Nah, ini juga terkait saksi Pak Ujang ini, sempat ada yang menanyakan kepada saya, itu Pak Ujang tuh beneran nggak sih, saksi bener nggak sih gitu kan. Saya bilang bener, karena sempat saya wawancara pada saat itu, karena kan banyak juga saksinya gitu kan. Saya juga sempat ngobrol wawancara sama Pak RT juga gitu kan. Ada beberapa kali kesempatan saya bertemu dengan Pak Ujang, walaupun tidak bikin konten gitu ya, kita sempat ada ngobrol juga di balik layar gitu, sahabat ya. Kita diskusi lah ya, gimana sih Pak sebetulnya ceritanya gitu, coba tolong diceritakan kembali mungkin pada saat itu. Karena ini ya, sahabat, sesuatu apa ya, kejadian yang sangat luar biasa ya, yang besar gitu ya. Dan memang kebetulan pada saat itu juga habis 17 Agustus ya, momen gitu, sahabat ya. Jadi kayaknya hal sekecil apapun juga tidak akan pernah terlupakan gitu, sahabat ya. Tapi kalau menurut saya sih, insya Allah kayaknya Pak Ujung juga masih ingat gitu, sahabat ya. Dan beliau pun juga sempat cerita gitu kan, ketika detailnya gitu kan, Pak Ujang dinilai ngapain gitu kan pada saat itu dipanggil Pak Yosep gitu. Jadi kronologinya gitu seperti apa gitu, sahabat. Nah, wallahu alam ya, kita nggak tahu nih, ini yang benar tuh versinya Pak Yosep atau versinya Pak Ujang gitu. Nantilah dibuktikannya pada saat persidangan gitu, sahabat. Gitu ya. Ya, balik lagi tadi yang sempat saya bilang itu ya, karena emang kedua ini ya, maksudnya Pak Yosep maupun Pak Ujang ini sudah sepuh ya, mungkin saja mereka itu bisa aja lupa gitu ya, sahabat. Gitu, karena emang udah sama-sama berumur lah gitu ya, sahabat ya. Nah, jadi kita tunggu aja nih, sahabat, gitu. Kebenarannya seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya saya kalau melihat Pak Ujang nih kasihan kadang gitu ya. Beliau ini juga kan udah beberapa kali di BAP. Pada saat itu juga beliau ada seperti wawancara juga yang saya tahu ya pada saat itu, selain sama saya gitu ya. Ya udah, beliau menceritakan apa adanya gitu, apa yang dialami gitu, sahabat. Nah, sahabat Miss Rimba Suci, itu tadi dia ya, singkat aja. Jadi
sesuai janji saya, bukan janji ya, sesuai apa sih saya bilang di video saya sebelumnya, pembahasan saya selanjutnya yang bahas Pak Ujang sama Pak Yosef ini, karena sempat ramai juga nih sahabat ya, beda beda cerita gitu ya, ini versi Pak Ujang seperti ini, versi Pak Yosef seperti itu gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya kalau sahabat suka, misalkan saya bahas soal apa, saya bahas siapa, nah itu silahkan di kolom komentar tuh sahabat ya, komen aja gitu sahabat, voting mau bahas soal siapa. Nah ini juga Pak Ujang ada sama siapa ya, sama Abi. Nah ada juga nih sama Abi nih sahabat ya, apakah nanti saya mau bahas Pak Ujang sama Abi atau bahas kondisi kamar mandi TKP yang pas di awal kejadian nih sahabat, karena saya yakin itu, tapi nggak tahu ya sahabat, ini dugaan saya, sepertinya pihak penyidik Polda Jabar saat ini mengantongi kondisi kamar mandi yang sudah tidak asli kayaknya ya, bukan tidak asli, apa ya bilangnya, mungkin bukan yang pas di hari pas plok gitu ya, pas hari mungkin tanggal 18-nya, tapi bisa jadi berbeda gitu sahabat ya. Jadi di pas udah ketahuan ada tragedinya gitu sahabat ya, gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nah ini sebenarnya menarik nih kalau untuk dibahas sih. Kalau misalkan saya pengen bahas itu gak apa-apa, silahkan voting aja, nanti saya akan bahas gitu ya. Oke sahabat, mungkin itu aja, singkat nih ya, membahas soal Pak Ujang sama Pak Yosef ya. Kalau misalkan sahabat tadi saya bilang pengen saya bahas terkait, kayak Mbak Suci seruan bahas yang kamar mandi itu deh gitu ya, boleh, nanti saya coba akan bahas. Oke, sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak nih buat sahabat Misteri Mbak Suci yang masih nungguin konten-konten saya. Terima kasih banyak ya sahabat. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi beserta Misteri Mbak Suci ya. Semoga puasa kali ini penuh dengan keberkahan dan dilancarkan puasanya. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.